Horas, Horas, balik Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita di akhir-akhir ini digemparkan dengan berita bahwa mantan presiden kita, ya, Bapak Joko Widodo atau presiden ketujuh, ya, masuk di dalam finalis, ya, finalis dari OCCRP, ya. Jadi finalis most corrupt gitu ya, ini tulisannya. 2024 finalist for Person of the Year in Organized Crime and Corruption gitu ya. Jadi finalis dalam tindakan pidana terorganisir dan korupsi ya. Jadi ini dia keterangannya. We ask for nominations from readers, journalists, the Person of the Year judges, and others in the OCCRP Global Network. The finalists who received the most votes this year were President of Kenya, William Ruto, former President of Indonesia, Joko Widodo, yang ketiga President of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, former Prime Minister Bangladesh, Sheikh Hasina, ini yang sudah digulingkan ya, dan lari keluar negaranya. Terus Indian businessman Gautam Adani. Jadi inilah pemenangnya, kalau nggak salah Bashar Assad ya, Syria. Ini finalisnya. Jadi finalisnya itu 5, pemenangnya 1. Nah inilah dia ya, banyak sekali kontroversi. Tapi kalau saya, pendapat saya, ini sebagai masukan untuk kita sebagai negara ya, sudut pandang orang luar terhadap negara kita ya, ini ya harus kita terima gitu loh. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang mengkultuskan pribadi. Tempatkanlah orang tersebut sebagai manusia, walaupun dia presiden atau mantan presiden. Karena bagi orang rasional tidak ada blok-blokan itu ya, blok anak abah kek, blok PDIP kek, blok oposisi Prabowo kek, nggak ada itu ya. Kalau saya independen, siapapun harus kita kuliti. Jadi kita hargai sebenarnya ya penilaian orang asing kepada kita gitu loh. Jadi kalau statement KPK mengatakan laporkan, ya mana cari buktinya, bawa buktinya laporkan, aneh juga ya. Itu kan tugas dia, ya, yang dulunya atau sekarang masih ya, dulunya komisi ad hoc untuk pemberantasan korupsi, kok malah minta warga yang ini ya, warga biasa seperti kita untuk meminta buktinya. Ya, cari dong, ini kan sudah ada masukan, minimum ini bukti petunjuk lah gitu, bahwa ya pandangan dunia luar terhadap Presiden Joko Widodo ya seperti ini gitu loh. Ya, nominee atau finalist in Organized Crime and Corruption gitu. Terus di sini ada dari Sindonews, masuk finalis pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi mengatakan itu framing jahat. Ya. Terus proyek pelaporan kejahatan terorganisasi dan korupsi. OCCRP menempatkan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai salah satu finalis pada 2024 ya. OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Finalis suara terbanyak yaitu itu tadi yang saya bacakan ya. Terus ini Pak Jokowi ini buka suara setelah dimasukkan dalam daftar pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. Dia menilai hal itu merupakan suatu bentuk framing. Orang bisa memakai kendaraan apapun, baik bisa NGO, non-governmental organization, partai, ormas, untuk membuat framing jahat atau tuduhan jahat. Inilah jawaban dari Pak Joko Widodo ya. Oke, sebenarnya banyak hal ya yang bisa menjadi petunjuk atau mungkin alasan dari OCCRP ya. Ya salah satunya tentu yang seperti kita kenal ya, Jokowi justru melemahkan KPK, khususnya dalam penggeledahan dan penyadapan. Itu harus izin dari ketua Dewan Pengawas ya, atau bukan ketua, Dewan Pengawas KPK. Nah ini kan menjadi kerja lambat ya. Terus yang kedua, justru dijadikan ASN, struktur organisasi dari KPK tersebut. Nah, ini ada dari Pinter Politik, KPK melemahkan Jokowi. Nah ini sini berapa kasus ya. Di era Jokowi itu KPK malah menjadi sumber masalah ya. Kasus pungli di rutan KPK, 15 orang jadi tersangka dari 93 yang diproses Dewas KPK ya. Terus setiap cabang rutan setorkan 80 juta per bulan.
Pertahanan dipungut 5 juta sampai 20 juta per bulan. Terus total dari 2019 sampai 2023 nilainya ya 6,3 miliar. Kata sandi yang dia pakai yaitu korting, lurah, kandang burung dan lain-lainnya. Jadi KPK ya indikasi yang sangat kuat ya di era Jokowi justru KPK itu dilemahkan ya. Nah ini dia ada apanya infografisnya ya. Di sini yang pasti ya inilah saya juga tidak setuju ya. Malah di ASN kan ya. Artinya kalau dia sebagai PNS ya justru dia bisa dikendalikan oleh kementerian atau institusi yang lain tertentu ya. Nah di sinilah ketentuan soal penggeledahan, penyadapan harus izin Dewan Pengawas. Ya sangat disayangkan. Padahal sebelumnya ada survei ya, survei juga ya. Ini berlawanan dengan apa ya yang diungkapkan oleh LCCRP ya. Surveinya dilakukan oleh Indikator Politik yang 4 Oktober 2024. Di situ cukup puas 59,92%. Sangat puas 15%, 15,04%. Kurang puas 20,21%. Jadi di total ini ada 84% ya, cukup puas ditambah sangat puas. Jadi ini pertanyaan ini, apakah Indikator Politik Indonesia yang memarkup atau memang persepsi orang luar negeri yang salah lewat OCCRP itu ya. Ini kan harus dijawab oleh KPK sebenarnya. Ya, mana yang benar gitu loh. Kalau memang puas berarti tidak ada korupsi dong. Gitu ya, harusnya ya. Oke. Joko Widodo juga pernah menjadi Asian of the Year ya. 2019 ini, harian asal Singapura. The Straits Times menobatkan Presiden Joko Widodo sebagai tokoh berpengaruh di Asia, Asian of the Year. Terima kasih, kata Jokowi. Ini kehormatan bukan untuk saya semata-mata, tetapi untuk Indonesia. Inilah dia, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Time juga, tahun 2015. Terus ada juga medali Star of the Order of King Abdul Aziz Al Saud. Ya, di sini. Terus ada lagi medali Kazi Amanullah Khan atas penghargaan tertinggi atas keberanian dalam upaya perdamaian dunia Afghanistan 2018. Terus di sini juga 50 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia. Pusat Studi Strategi Islam Jordania 6 kali berturut-turut sejak tahun 2014. Terus juga Forbes, ya, majalah Forbes tahun 2018, 75 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nah inilah ya pandangan dunia yang lain. Ya, kalau tadi OCCRP berpandangan ya finalis pemimpin terkorup sedunia, itu pandangan satu sisi ya. Pandangan lainnya ini gitu loh ya. Asian of the Year, 100 tokoh paling berpengaruh, majalah Time 2015, terus 50 tokoh Muslim paling berpengaruh, 75 tokoh paling berpengaruh dunia, Forbes 2018. Inilah pandangan utuh, harusnya plus dan minus ya. Ini kan bagian dari persepsi dunia terhadap Indonesia atau pemimpinnya ya, Joko Widodo. Oke, itu dari luar negeri, ada positif atau negatifnya jangan dipeributkan ya. Sebagai indikasi aja, petunjuk ya, khususnya bagi KPK, buktikan bahwa OCCRP itu benar atau salah gitu. Jangan disuruh orang untuk mencari bukti, bawa bukti begitu. Lah tugasnya KPK apa kan gitu. Ya kan, harusnya kan diteliti, diam-diam bilang aja di publik bahwa kami sudah sedang meneliti kebenaran dari informasi atau petunjuk dari OCCRP. Terus kasih waktu kami 6 bulan untuk membuktikannya, memvalidasi benar atau tidaknya. Ya, ada korupsi yang dilakukan oleh Joko Widodo. Ya, tempatkan ya Joko Widodo ini sebagai orang biasa juga yang sama katanya ya di depan hukum, equality before the law. Ya. Terus ya mungkin pandangan dari OCCRP juga selain pelemahan KPK adalah dinasti ya, dinasti politik. Ya. Jokowi dan keluarga dilaporkan kolusi nepotisme ke KPK ya 20 Oktober 2023 oleh Erik S. Paat ya. Nah inilah ya. Di sini ada Paman Usman ya, Anwar Usman, terus di sini Gibran, terus di sini Kaisang ya anaknya. Yang ini sekarang sudah menjadi wakil presiden, yang ini ketua PSI. Ya. Memang sangat langka atau tidak pernah ada ya di dunia ini. Mungkin ada, saya nggak tahu, bahwa presiden incumbent ya, sedang incumbent itu ya. Bayangkan sedang incumbent tetapi anaknya mencalonkan diri gitu sebagai wapres ya, sebagai pasangan wapres dari Prabowo Subianto. Coba bayangkan kalau ada sebuah negara lain ya, terus kita membaca berita hal
yang sama. Tentu pandangan kita miring gitu. Berarti di sana apa namanya dinasti ya. Bagaimana kompetisi yang fair? Ya, kalau bapaknya presiden, anaknya wapres, mencalonkan diri sebagai wapres, tentu banyak alat negara yang bisa berpotensi untuk dipakai ya, seperti bansos lah, parcok lah, dan lain-lainnya. Nah ini kan pandangan tentu negatif. Kalau saya fair saja mengatakan ini negatif gitu. Kenapa? Pasti banyak yang apa namanya peluang-peluang untuk dilakukannya apa namanya ya berpihak dari institusi-institusi yang di bawah kepresidenan gitu ya, baik Pemda, kementerian dan lainnya, banyak peluang. Dan kalau kita apa yang lihat dari OCCRP tadi, ya wajar mereka menilai negatif seperti itu ya, meskipun ini adalah produk dari perubahan apa undang-undang oleh MK ya. Nah ini dia koran Tempo juga, putusan janggal buka jalan kemenakan. Nah ini Paman Usman ya, Anwar Usman ya namanya ya. Nah ini dia, ya wajar ya, inilah sisi negatifnya dari Joko Widodo kan. Nah ini kaleidoskop Ayus ID ya, putusan MK, kemunduran demokrasi dan dinasti Joko Widodo. Putusan MK mengabulkan batas minimal usia capres-cawapres, menimbulkan polemik. Putusan tersebut dinilai sebagai konflik kepentingan. Ketua MKMK ya, Asidik menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman. Terbukti ya, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etika berat. Agak aneh ya. Anwar Usman saat itu ketua MK diberhentikan karena melakukan pelanggaran etika berat, tapi putusannya tidak bisa ditarik ya. Aneh juga memang Indonesia ini. Harusnya kalau dia yang memutuskan apa namanya keputusan yang berdasarkan pelanggaran etika yang berat, harusnya putusan itu pun harusnya gagal. Cacat hukum ya, nggak tahu produk hukum di Indonesia ini ya. Terus kemunduran demokrasi di era Jokowi diindikasikan banyak aspek. Penegakan hukum tidak konsisten ya. Terus pemberantasan korupsi tebang pilih, kebebasan berekspresi semu ya. Terus di sini selain dinasti Jokowi, selain Gibran, Kaisang menjadi ketum PSI dalam waktu 2 hari, tidak melalui pendidikan dan pengkaderan. Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, Sumatera Utara. Itulah apanya ya. Inilah yang mendukung persepsi negatif versi OCCRP. Kalau kita marah, ya berarti kita bukan bangsa yang dewasa gitu ya. Harusnya kita terbuka kepada pandangan orang luar negeri terhadap negara kita kalau kita mau negara maju, bukan menjadi negara yang mengkultuskan pribadi ya. Oke, ini dia direstui MK. Kemana Gibran akan berlabuh ya sebelum dia bergabung dengan Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi perubahan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum. Syarat usia capres dan cawapres sebelumnya berusia paling rendah 40 tahun menjadi berusia paling rendah 40 tahun ditambah ya, atau pernah ya garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, keputusan inilah yang membuat Anwar Usman di sidang etik dan diputuskan melakukan pelanggaran etika berat. Nah inilah ya persepsi orang luar negeri membaca ini ya jelas ya. Jadi artinya anaknya presiden ya saat itu incumbent Joko Widodo ya, pada saat dia berkuasa undang-undang tentang pemilihan umum diubah ya sehingga Gibran ini bisa jadi wakil presiden. Ya tentu negatif ya. Kenapa tidak misalnya ya diubah boleh tetapi untuk periode 2029 bukan berlaku otomatis gitu ya. Harusnya kan begitu bijaknya agar jika Gibran ini pun menjadi wakil presiden ya tidak bisa lagi dikomplain karena bapaknya sedang jadi presiden. Kalau dia berkompetisi menjadi wakil presiden ya harusnya pada saat bapaknya tidak menjadi presiden. Kita aja waktu anak-anak ya misalnya kita main guli atau main kelereng itu ya sama teman kita, terus wasitnya atau jurinya bapaknya, ya pasti kita komplain lah. Ya, bapaknya yang juri ya tentu bapaknya bias terhadap anaknya kan begitu ya kalau permainan anak-anak. Dan inilah perjalanan karir politik Gibran yang sampai saat ini menjadi wakil presiden. Terus inilah Gibran dan Bobi ya. Gibrannya jadi menjadi wali kota Solo, menantunya Joko Widodo juga menjadi wali kota Medan. Saya juga bingung ya. Menantu juga bisa di-upgrade untuk menjadi wali kota. Memang negara kita masih sebegini ya.
apanya ya, peradaban politik terutama, dan etika politik. Terus ini ya, ternyata banyak juga ya dinasti politik Indonesia, bukan spesial case untuk keluarga Joko Widodo ya. Ini juga di keluarga Megawati juga ya. Ya, Presiden 2001 sampai 2024, Puan Maharani, Ketua DPR, 2019-2024, Ketua DPP PDIP, 2019-2024, Prananda, anaknya, ya, Ketua DPP PDIP, Taufik Kemas, Ketua MPR, ya, 2019-2013, Nazarudin Kemas, almarhum, ipar, ya, anggota DPR, 1999-2019. Nah, juga Susilo Bambang Yudhoyono, ya, Presiden 2004-2014, ya, Agus Harimurti Yudhoyono, anak, Ketum Demokrat 2020-2025, Edi Baskoro Yudhoyono, Waketum Demokrat 2020-2025 ya. Jadi seperti partai-partai ini ya memang di Indonesia milik keluarga ya. Realita yang faktual saat ini. Terus inilah dinasti dari Joko Widodo ya, Presiden Indonesia 2014 sampai 2024. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo 2021-2024, yang sekarang menjadi Wakil Presiden dari Prabowo Subianto. Terus ini Bobi Nasution, menantu Wali Kota Medan 2021-2024, dan terpilih menjadi Gubernur terpilih Sumatera Utara. Terus ini Anwar Usman, ipar Ketua MK 2023-2028. Kaisang Pangarep, anak ya, Ketum PSI 2023-2028 ya. Jadi inilah realitas politik di Indonesia ya. Jadi dinasti itu bukan hanya kas milik dari Joko Widodo ya. Susilo Bambang Yudhoyono juga begitu ya, Megawati Soekarno Putra juga begitu. Jadi semua sepertinya mengembangkan kepak sayap Garudanya untuk memiliki dinasti ya, keluarga dinasti. Nah, tetapi yang paling cukup menjadi perhatian dan memalukan ya kalau mendengar berita ini ya, mantan Presiden Republik Indonesia menjadi finalis dalam orang yang terkorup dan kejahatan terorganisir ya. Jadi ini perlu sebenarnya diseriusi oleh KPK, karena ini kan tentu sangat banyak memengaruhi potret Indonesia di mata internasional ya. Harusnya ini harus diseriusi, ditelisik apakah benar ya korupsi itu ada di keluarga Jokowi atau anaknya atau mantunya atau lainnya atau dan lainnya lah gitu, lingkaran-lingkaran dalamnya dia ketika dia menjadi presiden. Jadi tempatkanlah Joko Widodo, Prabowo Subianto itu sama seperti warga negara biasa yang bisa ditelisik, yang bisa diinvestigasi oleh KPK. Karena kita kan menganut katanya prinsip equality before the law. Ya, harus sama di depan hukum. Kalau tidak, ya dihapus aja itu undang-undang KUHP segala macam itu. Kalau itu hanya karena dia presiden, hanya karena dia mantan presiden tidak bisa ditelisik. Tetapi itu harus sama. Artinya jangan ditarget gitu. Yang ini ditarget untuk ditelisik, yang ini enggak gitu. Itu kan yang juga diributkan ya. Jadi saya sebagai warga negara biasa agak pesimis lah dengan penegakan hukum di Indonesia ini, terutama 10 tahun terakhir ketika KPK itu kekuasaannya itu seperti dipasung, terutama penggeledahan lah, penyadapan lah, masa minta izin dulu kan lambat gitu loh. Nanti kalau nggak dikasih izin ya nggak digeledah, nggak disadap, kan aneh juga sebenarnya membuat undang-undang ini ya. Kayak ya wajar kalau dibilang ini pelemahan KPK gitu loh. Jadi saya sebagai warga negara biasa aja nih ya, bukan ahli apapun dalam bidang hukum ini, cuma menyuarakan pendapat saya kan boleh. Ya nggak ada yang larang dalam dalam negara ini. Ya. Semoga KPK kembali lagi seperti sebelumnya. Ya. Dan kalau bisa Pak Prabowo kembalikanlah undang-undang yang sudah dirubah kemarin itu, KPK itu, undang-undang KPK yang sudah dirubah di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo, dikembalikan kekuasaannya lagi seperti semula supaya dia independen, jangan PNS atau ASN, ubah lagi itu supaya lebih baik Indonesia ini ya. Jangan nanti ada lagi presiden-presiden berikutnya menjadi nomini atau finalis ya, organized crime atau and corruption
Ya, untuk the next presiden Indonesia kan malu ya. Ya, dicantumkan seperti ini. Ini sudah menjadi bahasan umum di mata dunia ya, di berbagai majalah atau apa English newspaper online yang saya baca-baca juga banyak seperti ini ya, kan memalukan. Oke pemirsa ya, semoga ini tidak apa ya, konflik ini tidak berkepanjangan, disudahi ya. Kalau memang apa ada korupsinya ya tangkap, pidanakan gitu loh, walaupun itu mantan presiden atau bahkan presiden aktif kan gitu ya. Baru kita negara yang hebat. Jangan kalah seperti Malaysia yang bisa memidana mantan perdana menterinya kan. Kita kan bangsa yang besar, bangsa yang pemberani, artinya ya kepada siapapun kita nggak takut gitu loh. Jangan mengkultuskan pribadi di apa ini ya, di Indonesia ini. Jangan kalah kita pada Malaysia yang peradaban hukumnya sudah jauh lebih maju daripada kita ya. Oke, sekian dulu dari kami, Balik Academy di tepian Danau Toba yang indah. Oras!